Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya akan menyampaikan sikap politik pasca pemilu dalam rapat kerja nasional atau Rakernas kelima pada akhir Mei mendatang. Selain sikap politik, forum itu juga akan menunjukkan sejumlah kejutan. Tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PDI Perjuangan, sebaiknya ditunggu saja. Ya, ditunggu saja. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas, ditunggu saja. Jarod mengatakan PDIP tak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin dalam Rakernas kali ini. Alasannya menurut Jarod keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden. Kenapa? Karena suasana Lebih lanjut, Jarod mengatakan Rakernas hanya dihadiri kader internal PDIP. Dia menyebut semua peserta yang hadir merupakan kader PDIP. Seperti diketahui, PDIP akan menggelar Rakernas yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 Mei 2024. PDIP menjadikan Rakernas sebagai momentum paling penting yang merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional. Apakah undang-undang ini bersifat ada undangan, ada forum nanti untuk pihak luar eksternal, dan kalau pihak internal nanti yang hadir, siapa aja yang diundang, perwakilan DPD misalnya atau dari ini, dan termasuk mungkin apakah nanti juga akan mengundang Presiden Joko Widodo nanti di Rakernas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sampainya dari CNN. Ada satu lagi? Cukup? Baik. Silakan Mas Ketua SC, Mas Jarod, nanti bisa ditambah oleh Bang Komar. Baik, terima kasih. Yang pertama, tentu saja di dalam Rakernas itu ada forum yang sifatnya terbuka dan yang tertutup. Yang terbuka adalah pada saat pembukaan Rakernas itu terbuka, dan nanti hari Minggu di acara penutupan itu akan disampaikan rekomendasi dari Rakernas secara yang sifatnya eksternal kepada media. Artinya penutupan nanti akan dilakukan secara terbuka. Di dalam Rakernas itu ada beberapa forum yang nanti akan dilakukan, baik itu paparan dari Ketua DPP maupun pengarahan secara tertutup dari Ibu Ketua Umum. Kemudian dalam Rakernas juga akan dibahas 3 topik utama. Yang pertama akan ada cluster atau kelompok satu yang akan membahas tentang sikap dan posisi PDI Perjuangan. Kemudian cluster 2 akan membahas tentang program-program kerakyatan yang diperjuangkan oleh partai di tingkat partai dan harus diwujudkan. Dan yang cluster ketiga tentang strategi pemenangan pilkada serentak, termasuk juga konsolidasinya. Ini semuanya sifatnya tertutup. Karena ini terkait dengan pertanyaan yang pertama dari CNN tadi, Mas Rio dari CNN, tentang bagaimana posisi dan sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan, pemerintahan Pak Prabowo. Tentunya di dalam Rakernas akan digodok di kelompok 1. Silakan Mas, siapa? Ya. Kami sudah melakukan Rakernas kemarin hari Minggu dengan melakukan FGD untuk menjaring berbagai macam suara, berbagai macam pendapat ya dari para pengamat, para aktivis, para budayawan,
termasuk para mahasiswa. Sebagai materi yang nanti akan juga digodok di kelompok 1 untuk menentukan bagaimana sikap dan posisi PD Perjuangan. Sikap dan posisi PD Perjuangan itu sebetulnya ada dua macam secara eksternal. Satu, bagaimana sikap dan posisi PD Perjuangan terhadap jalannya pemerintahan ke depan. Dan bagaimana sikap dan posisi PD Perjuangan menyikapi ya, berbagai macam dinamika geopolitik secara global untuk mendorong ya, bisa terwujudnya perdamaian dunia yang abadi seperti termaktub dalam pembukaan 1945. Tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PD Perjuangan sebaiknya ditunggu saja, ya, ditunggu saja. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Dan Pak Komar pasti tidak setuju. Jadi ini hanya untuk internal PD Perjuangan. Pesertanya untuk internal